Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Sains. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, silakan di-subscribe dulu video ini, kemudian klik di-share ke sosial medianya. Oke, kita mulai. Jadi, pesawat sederhana yaitu setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi dia dikatakan sebagai pesawat sederhana. Ya. Kemudian tujuan menggunakan pesawat sederhana ini yaitu untuk melipat gandakan kemampuan kita. Kemudian mengubah arah gaya yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh tapi memperbesar kecepatan. Ketiga tujuan ini juga terdapat pada jenis-jenis pesawat sederhana tertentu. Oke, kita lanjut. Jadi kita masuk di jenis-jenis pesawat sederhana. Jadi yang pertama ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Untuk roda berporos sendiri ini contohnya adalah roda pada sepeda, ya. Roda pada sepeda, gear sepeda, ya. Itu adalah contoh dari roda berporos. Pada video ini kita tidak akan terlalu membahas tentang roda berporos. Kita akan membahas yang pertama adalah bidang miring. Bidang miring yaitu sesuatu alat atau suatu benda yang permukaan datar salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Ya. Contohnya itu ada pada jalan di pegunungan, papan seluncur, juga termasuk kapak. Ini contohnya, jalan di pegunungan itu dibuat seperti bidang miring. Ya. Tujuannya supaya gaya yang diperlukan lebih kecil. Papan seluncur, bidang miring ini untuk memindahkan benda, atau tangga. Ya, tangga juga termasuk dalam bidang miring. Keuntungan bidang miring yaitu gaya yang dibutuhkan akan lebih kecil dibandingkan kita tanpa menggunakan alat, ya. Misalnya kita mau memindahkan benda ke tempat yang tinggi, ketika kita menggunakan bidang miring, maka gaya yang kita perlukan akan lebih kecil. Tapi bidang miring memiliki kelemahan, ya, yaitu jarak yang akan ditempuh lebih jauh. Jarak yang ditempuh lebih jauh, akan tetapi gaya yang dibutuhkan lebih kecil, sehingga kecepatannya akan semakin besar. Misalnya kita mendaki gunung, saat kita mendaki gunung yang tinggi, saat mendaki langsung dari bawah ke puncak dengan memutari gunung sambil naik ke atas, jauh lebih mudah kita memutari gunung, ya. Gaya yang kita perlukan akan lebih kecil dibanding kita langsung mendaki dari bawah ke puncak. Kenapa? Karena gaya yang kita perlukan itu akan semakin besar. Beda jika kita memutari, ya, gunung, gaya yang diperlukan akan lebih kecil, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, jaraknya akan lebih jauh. Adapun alat-alat yang juga menggunakan prinsip bidang miring, yaitu pertama ada kapak, pisau, yang obeng, dan baut.
Ini yang dimaksud bidang miring di sini adalah bagian yang tajam dari alat ini. Kapak yang bagian ujungnya, pisau, obeng. Kemudian untuk sekrup, maksud ini sekrup sendiri, yang dimaksud bidang miringnya adalah bagian yang berulir, ya. Ulir-ulirnya ini itu yang dimaksud dengan bidang miringnya. Selanjutnya, dalam pesawat sederhana itu memiliki keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu yaitu perbandingan antara besarnya berat beban dibanding dengan gaya kuasa. Jadi dituliskan secara matematis ini. Atau bisa juga untuk pada bidang miring, itu keuntungan mekanisnya yaitu panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring tersebut. Dan juga bisa kita gunakan berat beban dibagi dengan gaya yang kita perlukan. Jika keuntungan mekanisnya lebih dari satu, berarti keuntungan mekanisnya termasuk menguntungkan. Alat tersebut menguntungkan, tapi jika dia kurang dari satu, maka alat tersebut merugikan. Dari persamaan ini, maka bisa kita tuliskan F kali S sama dengan W kali H. Dari mana didapatkan? Ini didapatkan dari hasil kali silang dari rumus pertama ini. Itu S kali F kali S dikali W kali H. Maka kita dapatkan rumus ini. Di mana S itu panjang bidang miring, yang ini dimaksud panjang bidang miring, H itu ketinggian. Kemudian gaya kuasa, F itu gaya kuasa dalam satuan Newton, kemudian W adalah berat beban dalam juga satuan Newton. Selanjutnya kita masuk untuk lebih memahami materi bidang miring ini, kita coba mengerjakan contoh soal. Sebelum kita mengerjakan contoh soal dari persamaan ini tadi, ya, saya akan memberitahukan cara membolak-balik rumus lah. Misalnya pada rumus ini ya. Misalnya pada rumus F kali S sama dengan W kali H. Jika misalnya yang ada soal kemudian disuruh cari F-nya, bagian F-nya, ya. Bagaimana cara merubah rumusnya? Maka yang ada variabel yang di samping F itu akan pindah ke ruas sebelah, tapi dia akan turun jadi pembagi. Maka rumusnya nanti berubah menjadi W kali H per S. Begitupun juga jika yang disuruh cari adalah S-nya, maka yang pindah adalah yang ada di samping S, itu F, berarti di sini jadi F. Oke. Bagaimana kalau misalnya yang disuruh cari adalah W, misalnya berat beban, nah, maka sama caranya tadi, maka W sama dengan H ini pindah ke ruas kiri, tapi pindahnya turun ke bawah. Jadinya nanti F kali S per H. Begitupun juga jika yang disuruh cari H, maka W-nya ini pindah ke bawah. Gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan mengerjakan soal. Nah, misalnya ada contoh soal gini. Berapakah besar gaya yang dilakukan seseorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut, pada gambar ini ya. Nah, misalnya kita untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah gaya. Ya.
berapakah besar yang pertama diketahui adalah berat beban, ya, benda. Berat benda yaitu sebesar 40 Newton, ya. Kemudian dalam gambar diketahui bidang miringnya sepanjang 2 meter atau S-nya sama dengan 2 meter, ketinggiannya hanya sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan berapakah besar gaya. Gaya disimbol F, ya. Yang ditanya adalah F. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, W kali H sama dengan F kali S, atau bisa kita balik, F kali S sama dengan W kali H. Jadi kita masukkan nilainya, kita masukkan W-nya berapa? W-nya 40, H-nya 1, S-nya 2, yang dicari adalah F. Yang dicari adalah F. Maka jika yang dicari adalah F, berarti S-nya akan pindah ke bawah. Oke. Kita masukkan dulu nilainya. 40 kali 1 sama dengan F kali 2. Berarti 2-nya nantinya akan pindah ke ruas kiri, tapi dia turun ke bawah menjadi pembagi. Ya. Jadinya nanti rumusnya F sama dengan 40 kali 1 per 2. Sama dengan 40 bagi 2, yaitu 20 Newton. Jika yang disuruh cari adalah keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut, berapa keuntungan mekanisnya, ya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Salah satunya, ya, keuntungan mekanis bisa kita menggunakan salah satunya, apakah S per H atau W per F. Nah, misalnya kita ambil W per F, ya. W-nya itu tadi 40 Newton, F-nya kita cari tadi adalah 20 Newton. Berarti kita masukkan 40 per 20 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya 2. Ya. Jika kita menggunakan S per H, tinggal kita masukkan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi kita silakan pilih untuk jika disuruh mencari keuntungan mekanisnya, kalian memilih salah satu saja. Tapi jika disuruh mencari besar S, besar H atau WF, kita bisa menggunakan ini. Oke. Supaya kalian lebih memahami lagi tentang bidang miring, saya akan memberikan soal latihan untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan soal ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Pesawat sederhana yang kedua yang kita akan bahas adalah tuas atau biasa disebut juga dengan pengungkit, yaitu sebuah batang yang digunakan untuk mengungkit, ya. Kalau bahasa di sininya biasa mencungkil. Jadi tuas dan pengungkit ini terdiri dari 3 bagian. Tuas atau pengungkit ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah titik tumpu, yaitu di mana titik tuas itu bertumpu atau pengungkit itu bertumpu. Yang kedua, gaya yang bekerja pada tuas atau pengungkit. Yang ketiga, beban, yaitu berat benda. Misalnya contohnya ini. Ini contoh dari tuas atau pengungkit. Ini yang dimaksud dengan titik tumpu, di mana benda itu menumpuk. Kemudian ini beban, ya, di mana beban berada. Kemudian F, gaya atau kuasa, yang dimaksud dengan gaya kuasa, ya, yaitu tempat kita memberikan gaya. Apa saja contoh-contoh dari penggolongan pengungkit, ya. Jadi pengungkit atau tuas digolongkan menjadi 3 bagian, ya, berdasarkan posisi kuasa, beban, dan titik tumpunya. Maka dia ini dibagi atau digolongkan menjadi 3 golongan.
Golongan pertama, titik tumpunya di tengah. Golongan kedua, titik bebannya atau bebannya berada di tengah. Yang ketiga, golongan ketiga, kuasanya yang ada di tengah. Saya berikan, saya singkat TBK. Golongan satu tumpu, T itu titik tumpu, B itu beban, K itu kuasa. Contohnya gini, ya. Ini tuas jenis pertama, ya. Yang di tengah adalah titik tumpunya. Jadi untuk membedakan tuas pertama, kedua, dan tiga, tinggal kita lihat siapa yang berada di tengah. Jadi kita pakai TBK. Ya. Kalau yang berada di tengah adalah titik tumpu, berarti dia tuas pertama. Jika yang berada di tengah adalah beban, maka dia masuk tuas jenis kedua. Sementara ketika dia yang di tengah adalah titik kuasa, K, maka dia jenis ketiga. Jadi TBK. Itu ya kuncinya ya untuk membedakan golongan 1, 2, dan 3. Mari kita lihat apa saja contoh dari tuas atau pengungkit golongan 1, yaitu jungkat-jungkit ya yang sering kita mainkan waktu TK. Ini titik tumpunya di tengah. Pengungkit golongan 1 yaitu titik tumpunya di tengah ya, T, B, K, berarti T-nya titik tumpu di tengah. Apalagi pencabut paku, yang mana titik tumpunya bagian ini. Bebannya yang tempat kita mencabut paku. Kuasa yang kita memberikan gaya di situ. Apalagi contoh lain dari golongan pertama yaitu gunting. Gunting titik tumpunya di tengah sini. Di sini kita memegang, biasanya gaya kuasa itu di mana kita memberikan gaya, di mana kita pegang, di mana kita sentuh. Kemudian bebannya tempat benda itu bekerja. Ini kita gunting kertasnya, bebannya di sini. Apalagi yaitu penjepit rambut, tang, penjepit kertas. Palu-palu yang dimaksud adalah untuk mencabut apa paku ya. Kemudian pengungkit golongan kedua yaitu yang di tengahnya adalah beban ya. Contohnya adalah kalau di sini gerobak ya, contohnya gerobak, titik tumpunya berada pada rodanya, bebannya kita simpan di sini, kemudian di sini kita pegang ya. Kalau di sini disebut lori-lori. Nah, kemudian pemecah biji kenari ya, ini titik tumpunya, sini bijinya disimpan, kemudian tempat kita menekan di bagian ujung sini. Dan contoh yang lain adalah pembuka tutup botol, pemotong kertas, ya, dan rem, handle rem. Itu. Kemudian pengungkit golongan ketiga, yaitu termasuk pengungkit golongan tiga yaitu hektar, kemudian sekop, cangkul, pingset. Kenapa sekop maksud? Karena saya gini, titik tumpunya di sini, kuasa itu kita memberikan gaya, bebannya di ujung sekop. Maka karena yang di tengah adalah K, kuasa, berarti skop itu masuk pada golongan ketiga. Oke, itu adalah contoh dari pengungkit golongan 1, 2, dan 3. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa setiap pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanis. Tentunya ketika menggunakan alat tersebut tentunya akan membuat gaya yang kita berikan akan lebih kecil. Nah, keuntungan mekanisnya berlaku perbandingan antara berat benda dengan gaya kuasa. Ya, kalau di bidang miring tadi S per H, kalau di pengungkit itu dituliskan LK per LB. Apa itu LK? LK itu adalah lengan kuasa, yang dimana dimaksud lengan kuasa jarak dari ujung tempat kita memegang dengan titik tumpu. Kalau LB adalah lengan beban, jarak dari beban ke titik tumpu. Itu adalah LB.
Jadi dari persamaan ini, maka kita bisa mendapatkan persamaan lain. Jadi kita kali silang W kali LB sama dengan W ini sama dengan F kali LK. Maka kita dapatkan persamaan lain yaitu ini. Tapi pada prinsipnya sama seperti di bidang miring tadi. Sama tadi ya, jika disuruh cari W, maka LB pindah ke sana. Jika disuruh cari LB, W pindah ke sana. Jika disuruh cari F, LK yang pindah ke kiri. Seperti gitu. Nah, untuk memahami lagi tuas atau pengungkit, mari kita menyelesaikan contoh soal berikut. Sebuah besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya, panjang lengan kuasa ini ya, dari kuasa ke titik tumpu 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanisnya atau mekaniknya. Kalau keuntungan mekanik dari gambar ini sudah bisa kita tentukan ya. Kita bandingkan adalah LK per LB tadi. Di rumus yang ini tadi ya. LK per LB berarti 2,5 ini kan LK-nya 2,5 per 1 ya 2,5. Tinggal yang disuruh cari adalah besar kuasa ini F-nya. Yang diketahui adalah yang pertama adalah berat beban ya, besi berat beban sama dengan 160 Newton. Nah, kemudian lengan kuasa LW, kalau di sini saya tulis LW lengan beban maksudnya ya. Di sini maksudnya adalah LB lengan beban 1 meter, kemudian lengan kuasa atau LF ya ini sama dengan 2,5 meter. Atau sini saya tulis LK, bisa juga LF, bisa juga LK. Nah, yang disuruh cari adalah besar gaya kuasa F-nya. Maka kita tuliskan rumus yang tadi ya, W kali LW atau L supaya mudah. Tadi seperti contoh sini saya tulis LB ya. LB di sini LK. Boleh juga. W kali LB sama dengan F kali LK. Yang disuruh cari adalah F-nya. Maka seperti tadi kalau F yang dicari, maka LK pindah ke ruas kiri. Kita masukkan dulu nilainya. W sama dengan 160 LB1 F yang dicari dikali 2,5. Nah, terus 2,5-nya ini pindah ke sana. Ya, karena F yang dicari maka 2,5 pindah ke kiri, tapi dia nanti turun ke bawah. Turun ke sini. Maka 160 Newton dikali 1 meter per 2,5 meter. Nah, tinggal kita coret satuannya. Ada meter di atas, ada meter di bawah. Kalau sama-sama satuannya maka boleh dicoret. Coret, coret. Maka yang tersisa satuannya adalah Newton. Ya. Berarti 160 kali 1 dibagi 2,5 sama dengan 64 Newton. Keuntungan mekanisnya tadi bisa kita pakai W per F, bisa juga kita pakai LK per LB. Bisa 160 dibagi 64, ini 160 dibagi 64 sama dengan 2,5. Atau bisa juga kita pakai yang 2,5 dibagi 1. Oke ya. Jadi untuk lebih mendalami materi ini saya akan berikan soal latihan. Silakan kalian kerjakan soal berikut. Tentukan panjang lengan kuasa dari gambar
tersebut. Ya, ini yang disuruh cari adalah LK. Sini. Ininya LK. Silakan kalian kerjakan soal latihan kedua ini. Oke, kita lanjut. Di pesawat sederhana yang terakhir yaitu katrol ya. Jadi katrol yaitu sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada porosnya. Ya. Biasanya juga digunakan dengan menggunakan rantai atau tali. Ya. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak atau katrol bebas, ya. Kemudian yang ketiga sistem katrol. Katrol tetap yaitu katrol di mana katrolnya tidak bisa sudah ditetapkan atau dipasang pada suatu tempat, kemudian dia tidak bisa lagi bergerak, dia tetap di tempatnya. Kemudian katrol bergerak yaitu katrolnya tidak diikat atau tidak dipasang pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan katrolnya bisa bergerak dengan bebas. Itu katrol bergerak. Kemudian yang ketiga, sistem katrol yaitu katrol yang terdiri dari lebih dari satu katrol, 2 katrol, 3 katrol, 4 katrol sampai seterusnya. Jadi setiap katrol memiliki keuntungan mekanis. Untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Artinya jika kalau keuntungan mekanisnya 1, jika ada beban beratnya 40 Newton, maka kita akan memerlukan gaya juga sebesar bebannya 40 Newton juga. Misalnya bebannya sini 40 Newton, maka kita perlu tarik dengan gaya 40 Newton juga. Karena keuntungan mekanisnya 1. Ya. Terus katrol tetap keuntungannya apa? Katrol tetap keuntungannya dia merubah arah gaya. Gaya kita berikan ke bawah, sementara bebannya naik ke atas. Itu keuntungan dari katrol tetap saja ya, dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari. Kemudian katrol bergerak, keuntungan mekanisnya adalah 2 ya, sebanyak tali yang bekerja pada beban ya. Jadi keuntungan mekanisnya 2. Kalau misalnya bebannya seberat 40 Newton, maka ketika kita menggunakan katrol bergerak, gaya yang kita perlukan cukup dibagi dengan 2. Misalnya 40 dibagi 2 yaitu 20, atau berat bebannya 100, tinggal kita bagi dengan keuntungan mekanisnya. Gaya yang kita perlukan 100 dibagi keuntungan mekanis 2. Jika sistem katrol, keuntungan mekanisnya itu sebanyak N, sama dengan N, sama dengan jumlah tali yang terikat pada sistem katrol ya, atau yang bekerja pada benda. Gitu. Sekarang kita supaya lebih dipahami lagi tentang tentang katrol ini, kita coba menyelesaikan contoh soal berikut, atau kita bahas dulu tentang keuntungan mekanis katrol lagi. Ini tadi ya, keuntungan katrol tetap 1, katrol bebas 2, katrol majemuk N atau X yaitu jumlah tali. Misalnya ini keuntungan mekanisnya adalah 2. Kenapa? Ini itu 1, 2. Ini tidak dihitung ya. Ini tidak dihitung. Yang dihitung mulai dari 1, 2 yang bekerja pada benda. Kemudian ini berarti 3. Jadi 1, 2, 3. Ini tidak dihitung. Keuntungan mekanisnya 3, sebanyak tali yang bekerja dengan yang terhubung pada benda. Kalau ini 4, 1, 2, juga 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini keuntungan mekanisnya 5. Ya. Ini tadi kalau dilihat dari sini keuntungan mekanisnya adalah 3 ya.
Oke, kita lanjut di contoh soal. Sebuah benda beratnya 120 Newton ini diangkat dengan katrol majemuk atau sistem katrol dengan gabungan 4 katrol seperti di gambar ini. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Berapa gaya yang kita perlukan untuk menarik beban? Maka kita tuliskan apa yang diketahui. Pertama adalah berat beban W, kemudian keuntungan mekanisnya sama dengan N. Tadi jumlah tali yang bekerja. Kita hitung mulai dari sini. 1, kita hitung di sini ya. Ini 1, 1, 2, 3, dan 4. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Kemudian yang ditanya adalah F gaya kuasa. Maka kita menggunakan rumus ke M sama dengan W per F km itu keuntungan mekanis. Tinggal kita masukkan nilainya, keuntungan mekanisnya 4, W-nya 120. Kalau kita mau ubah rumusnya tinggal pindahkan F ke sini, KM-nya ke sini. Ya. Jadi W dibagi keuntungan mekanis. Berarti F sama dengan 120 dibagi 4. 120 dibagi 4 yaitu 300 Newton. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jika masih kurang dipahami, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar pada video ini. Untuk lebih mendalami materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal ketiga. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang pesawat sederhana. Sekali lagi jangan lupa subscribe video ini, kemudian share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat menurut kalian. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.